itu tergantung Tuhan sendiri gitu ya. Saya hanya bisa memberi rambu-rambu, memberi guideline, arahan kasar saja. Spesifiknya tidak mungkin harus saya gitu. Orang harus memutuskan sendiri gitu ya. Oke, itu pergumulannya. Kemudian kalau kita lihat teks Aram, nah ini saya rasa jarang dibahas. Kalau ada pendeta bahas PL Aram lah, tak acung jempol. Oke, saya membuka di sini kitab Yosua. Ada yang bisa baca Aram? Ya, saya ini ayat 1 ya. Ini angka 1 di kanan ini kalau kelihatan. Angka 1. Jadi baris pertama sampai titik 2 ini ayat 1. Nah, ini nama Musa ini kalau lihat kursor saya ini. Musa itu mem, ini W, ini sin, ini alef. Jadi Musa itu pakai W ternyata tulisannya. U-nya pakai W. Kemudian di sini saya coba translate yang saya garis merah ini ya. Garis merah ini saya translate seperti ini. Kata pertama ya, Amar. Jadi di sini Amar itu huruf dasarnya alef, mem, dan res. Itu kalau dalam bahasa Ibrani itu ya sama, Amar atau Omer. Wayomer Elohim. Nah, Elohim berkata. Jadi Amar di sini kan alef, ini alaf atau alef. Nah, ini mem. Jadi yang kayak R tapi menghadap ke atas, ini R, ini M. Jadi alef, mem, ini res, jadi kayak dalet tapi ada titik di atas, ini R ya, Amar. Kemudian yang kedua ini ada Maria. Ini kelihatan nggak? Maria ini Yehowa gitu ya. Ini kalau dalam posisi ini saya harus nyebut nama. Kalau saya nyebut Allah jadi beda konteks, salah, saya jadi berdosa. Maria di sini kalau di dalam teks Ibrani dia akan dituliskan YHWH atau Yehuwa, gitu ya. Jadi Amar Yehuwa atau Omer Yehuwa. Yehuwa berkata. Dalam Aram dituliskan Amar Maria, Morio atau Morio ya, ada versi yang nulis Morio. Jadi ini mem, ini R yang tadi kayak di atas, nah ini yod. Jadi agak sulit dilihat ini Y. Yod. Nah ini alef, di Maria. Ini Yehuwah gitu ya. Terus ini kalau kita lihat nama Yesua ada di sini, Yosua ya. Dalam teks Ibrani itu dia ada hanya Yehosua, gitu kan? Tapi di kitab Aram PL ternyata tidak ada hanya, aku udah coba cari. Gitu. Perhatikan ini ya. Dalam bahasa Ibrani itu kan Amar Yehoah Le Yehosua. Dalam bahasa Aram cuman dituliskan Amar Maria Le Yesua, tidak ada ho-nya. Tidak ada le Yehosuanya, tidak ada. Atau kalau dalam bahasa Ibrani biasanya yodnya hilang, jadi Yehosuanya yodnya tidak dibaca. Jadi le Yehosua dibaca menjadi le Hosua. Sama seperti Yehuda, le Yehuda dibaca le Huda, yodnya enggak dibaca. Itu contoh grammar Ibrani yang saya tahu. Nah di sini ini perhatikan ya. Kita sedang mencari apakah ada H di sini. Perhatikan ini le, ini L, ini lamet ini. Yang saya rekamannya nggak kelihatan nanti ya. Oke, nah jadi yang pertama ini L lamet. Le. Nah ini yod. Perhatikan yod yang kayak ya kecil ini. Agak sulit memang ya. Yod,
yang kedua. Terus yang ketiga shin, jadi yang kayak z ini shin. Terus yang ketiga ada waf ini w, sama seperti Musa tadi ya. W-nya itu kan kayak buletan, tapi itu ada ininya, tidak bulat, ada sekarang ada sambungannya. Kemudian ada A di situ. Nah ini apa istilahnya yang saya temukan gitu. Jadi aku nggak nemu H di situ ya. Jadi hanya L, hanya ada yod, ada sin, hanya kemana? Nggak ada. Nanti kalau ada yang paham Aram bisa diralat ya. Jadi dalam PL Aram, nama Yosua sudah dituliskan sebagai Yesua. Jadi kalau kita cari pembenaran atas nama Yesua, ya benar juga kalau kita berkiblat kepada bahasa Aram atau PL Aram. PL Aram kapan ditulis? Karena itu kan terjemahan dari PL Ibrani gitu. PL Aram itu sudah sangat lama seharusnya ya. Jadi para rabi di era pembuangan sudah menuliskan terjemahan Aram nampaknya. Jadi PL Aram ini bukan buatan orang Kristen, tapi buatan orang Yahudi sendiri. Jadi mereka misalnya ketika membuat tafsir apa namanya itu, kalau apa tafsir dan terjemahan PL Aram, mereka kan ada kan Targum ya. Jadi para rabi itu membuat targum. Nah, targum ini artinya saja sudah translation atau interpretation gitu. Jadi mereka membuat penjelasan tafsir tentang PL dari kitab Ibrani ke dalam bahasa Aram. Jadi targum itu kayak dalam bahasa kita kayak tafsiran atau komentari dalam bahasa sekarang. Jadi mereka sudah terbiasa menulis kitab-kitab teks rohani dalam bahasa Aram sejak di pembuangan ya tentunya, karena bahasa standar ya, termasuk mengadopsi hurufnya gitu. Nah, ketika di PL, nah ini ternyata berarti yang nulis PL Aram ini ya pasti punya doktrin Ezra, di mana melarang ada H terjemahannya. Jadi walaupun di Ibrani Yosua ditulis pakai H, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Aram tidak ada hanya di situ, hanya ada le Yosua saja. Aku cari hanya di mana, tidak ada. Itu menarik sekali ya. Jadi artinya begini, kalau kita menggunakan nama Yesua ya sah-sah saja dalam pandangan kita menggunakan bahasa Aram. Sama seperti kalau kita membahas nama Allah itu. Yang jadi masalah adalah tidak boleh pakai double L, pakai satu L, karena di bahasa Aram Allah atau Aloho dengan satu L itu ada. Jadi kalau dalam nama Aloho ya sah-sah saja, tidak melanggar kitab gitu ya. Karena ada kitab versi Aram menuliskan Elohim sebagai Allah gitu ya, Aloho. Tapi L-nya satu ya, bukan L2. Bukan Allah tapi Allah gitu ya, Allah. Nah, soal bunyi akhir A atau O itu kan logat ya. Ada yang bilang Aloho, ada yang bilang Allah. Tergantung dia dialek mana. Termasuk nanti apakah dia akan menggunakan Eloah misalnya. Dalam bahasa Arab jadi ilah ya gitu. Itu kalau nanti dianggap secara bunyi, mungkin orang sulit bedakan antara L1 dan double L gitu ya.